Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Primadinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Primadinata, mohon dukungannya, keikhlasan hati dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, ya, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini ya masih terkait bahasa Melayu ya. Yang kita tahu adanya bahasa Indonesia itu ya karena adanya bahasa Melayu ya. Jadi bahasa Melayu itu memang sangat dihormati juga di Indonesia, walaupun bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi Indonesia, tapi untuk bahasa Melayu juga dihormati ya, dan juga dikembangkan di masyarakat Indonesia, khususnya di Riau. Beda lagi dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Dari warganya sendiri saja tidak memakai bahasa Melayu ya. Artinya tidak mengembangkan dan tidak memartabatkan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negaranya. Tapi kalau di Indonesia itu sangat dihormati dan digunakan sangat baik di Kepulauan Riau ya. Walaupun untuk mempersatukan Indonesia itu memakai bahasa Indonesia, tapi itu tadi bahasa Melayu ya digunakan mereka di sana dengan baik. Saya punya salah satu video terkait profesor yang ada di Amerika tentang berkomentar ya tentang asal usul bahasa Melayu ya. Dan menurut dia itu sangat membingungkan. Teman-teman bisa cek videonya seperti ini. Ada dokumentasi sebelum 1511 yang dapat kita akses. Kita tidak tahu tentang bentuk bahasa maupun dialek. Bahasa dan dialek dua perkara yang berbeza. Jadi kita hanya dapat menduga berdasarkan mungkin kata-kata pinjaman yang terdapat dalam misalnya bahasa daerah. Susah kita menyusuri misalnya pengaruh bahasa Melaka terhadap dialek Melayu lain, karena pertama kita tidak tahu sebenarnya bahasa Melayu di Melaka pada abad yang ke-15 zaman kegemilangannya itu bagaimana. Kita tidak tahu, kita cuma ada teks bertulis, jadi belum tentu itu menunjukkan penggunaan bahasa secara lisan di Melaka. Dan apalagi kita tidak mengetahui tentang varian Melayu di sekitar Melaka atau yang mungkin dipengaruhi oleh Melaka karena tidak ada teksnya. Dan kemungkinan dalam waktu yang berlalu sudah genap 500 tahun sejak zaman kegemilangannya. Mungkin dialek pun sudah banyak berubah, sudah ada yang hilang, sudah berubah, sudah ada yang muncul yang baru. Jadi artinya kita tidak dapat mengesani pengaruh dari misalnya Kesultanan Melaka terhadap dialek-dialek Melayu yang lain. Tapi kalau kita lihat bahasa daerah, walaupun tidak ada dokumentasi yang berasal dari abad yang ke-15 atau awal abad ke-16. Kita boleh misalnya melihat kata pinjaman dari bahasa Melayu ke dalam bahasa daerah yang mungkin menunjukkan tanda bahwa ini peminjaman yang sebelum abad ke-17. Jadi misalnya saya pernah buat penelitian tentang salah satu bahasa yang dituturkan di Pulau Ambon, kira-kira 3.000 km dari sini di Provinsi Maluku di Indonesia Timur. Jadi dalam bahasa Asilulu, kata-kata pinjaman dari bahasa Melayu yang baru masih mengekalkan huruf B misalnya, atau huruf-huruf tertentu yang dulu tidak ada di dalam bahasa itu. Jadi misalnya bahasa Asilulu tidak memiliki huruf B, hanya huruf P.
Jadi kalau kata-kata yang baru dipinjam misalnya dari bahasa Indonesia atau pada abad ke-17 dari bahasa Portugis atau pertengahan abad ke-16 bahasa Portugis juga seperti bendera dan sebagainya, itu akan kita lihat huruf B. Tetapi kata-kata lain yang mungkin dipinjam dari bahasa Melayu sebelum pertengahan abad ke-16, apalagi abad ke-17, jadi katakanlah sebelum tahun 1540 kita akan menemukan beberapa perkataan yang tidak memperlihatkan kata B, bunyi B dalam kata yang biasanya ada B. Contohnya misalnya dalam bahasa asli Lulu, Puka berarti hari raya. Orang asli Lulu, orang Islam sudah ratusan tahun. Jadi Puka artinya hari raya ataupun membuka puasa. Jadi ini kata pinjaman dari bahasa Melayu, dari kata buka. Jadi dan ini kata pinjaman yang lama karena pertama huruf B tidak dipakai karena dalam bahasa asli Lulu asal tidak ada huruf B. Cuma dalam kata pinjaman yang baru. Jadi buka jadi puka dan semantiknya juga berubah sedikit. Jadi memang artinya buka puasa, hari raya, dan kalau mengalami afiksasi dalam bahasa asli dulu, puka bisa menjadi papukat, itu makanan untuk buka puasa. Oke, jadi ini tandanya bahwa ada kata pinjaman dari bahasa Melayu sebelum awal abad ke-16. Artinya mungkin sebelum Melaka ditakluki oleh Portugis tahun 1511. Jadi artinya kalau disusuri bahasa-bahasa daerah di Indonesia misalnya, dapat kita melihat pengaruh dari bahasa Melayu dalam bentuk kata pinjaman yang sudah dipinjam pada zaman purba, pada zaman sebelum ada dokumentasi maksud saya. Jadi mungkin pada abad yang awal abad ke-16 atau akhir abad ke-15, karena Pulau Ambon terlibat dalam perdagangan cengkeh dan juga pala. Jadi itulah pengaruh mungkin dari bahasa di Indonesia misalnya. Dapat kita melihat pengaruh dari bahasa Melayu dalam bentuk kata pinjaman yang sudah dipinjam pada zaman purba, pada zaman sebelum ada dokumentasi maksud saya. Jadi mungkin pada abad yang awal abad ke-16 atau akhir abad ke-15, karena Pulau Ambon terlibat dalam perdagangan cengkeh dan juga pala. Jadi itulah pengaruh mungkin dari bahasa Melayu. Tapi yang menarik ini, kebanyakan kata pinjaman yang memperlihatkan unsur-unsur tua ini, kebanyakan kata-kata ini berkaitan dengan agama Islam. Jadi artinya walaupun orang yang membawa agama Islam ke sana mungkin terlibat dalam perdagangan atau hanya menumpang di kapal perdagangan yang berlayar ke sana, saya kira pengaruh dari agama Islam pada zaman kegemilangan Melaka lebih besar dari pengaruh dari kata-kata yang berkaitan dengan perdagangan. Itu satu tanggapan saya. Sebab kalau kita fokus kepada kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan, jangan kita lupa peranan Kesultanan Melaka dalam hal syiar agama Islam. Dan ini dapat saya buktikan melalui satu bahasa daerah yang saya kenal di Indonesia Timur, bahasa asli Lulu. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan terkait bahasa Melayu dan perkembangan bahasa yang ada di Indonesia dan yang ada di Malaysia. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Tunggu video saya berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.